Negeri Delapan Kota Kediri, disinilah tempatku untuk menuntut ilmu, untuk raih cita-cita, untuk ku persembahkan kepadamu, Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semua? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum pelajaran pada hari ini kita mulai, silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, Bro. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Selanjutnya anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud nasionalis kita kepada bangsa kita Indonesia. Selanjutnya yang bertugas disilakan maju ke depan. Hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Siapa? Kenapa? Sakit. Terus selanjutnya ada lagi? Elvira. Terus selanjutnya? Dido kenapa? Sakit lagi. Ada yang lainnya? Sudah ya? Ya alhamdulillah. Kita doakan semoga yang sakit segera sembuh. Amin Allahumma. Hari ini kalian masuk pada bab Asmaul Husna. Pernah dengar Asmaul Husna? Asmaul Husna itu apa? Nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa jumlahnya? Ada yang hafal? Nanti di pertemuan selanjutnya kalian harus hafal terkait dengan Asmaul Husna. Selanjutnya anak-anakku semua, nah kita ingin menyampaikan tujuan pembelajaran dari bab ini, yaitu kalian diharapkan dapat memahami, dapat mengetahui, kemudian mampu menjelaskan kembali, nah kemudian dapat menganalisis terkait meyakini sifat-sifat Allah melalui Asmaul Husna dan juga melalui seluruh ciptaan Allah yang berupa alam semesta. Nilai yang harus kalian penuhi. Yang link pretest ya. Ini silahkan HP-nya bisa dibuka. Jadi Bu Bibi ingin tahu seberapa sih kalian itu paham atau mengetahui terkait Asmaul Husna. Nah, kalian coba buka linknya yang sudah di-share di grup WhatsApp. Layar perolehan skor dari yang sudah kalian kerjakan pretest tadi. Alhamdulillah di sini Evilia dapat 80. Talita, Alvina, Saleh, Diken, Muhammad Rifki semuanya 100. Ada yang 80, ada yang 40, ada yang 60, tapi rata-rata kebanyakan nilainya 100. Tepuk tangannya mana? Jadi ini belum masuk ke pembelajaran Asmaul Husna, tapi kalian sudah memahami terkait Asmaul Husna. Mudah atau sulit tadi? Ada yang dapat 60, itu kendalanya apa? Yang dapat 60 dari mana? Sulitnya di mana? Kakak, masuk ke depan. Langsung dibuka.
pertama yang akan maju adalah kelompok satu. Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Kalian tunjukkan dulu karyanya. Nah, ini ya anak-anak, kalian lihat karya dari kelompok satu. Kelompok satu tadi temanya itu apa ini? Gambar baju, meja, dan sepatu. Silakan. Silakan disampaikan. Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya. Perbedaan yang paling besar terlihat pada akal. Manusia diberikan akal oleh Allah. Dengan akal, manusia memperoleh ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat membuat baju, meja, kursi, sepatu, dan lain sebagainya. Akan tetapi, pengetahuan manusia ini terbatas. Dan dengan pengetahuan karena Allah Maha Alim, yaitu Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi dan segala sesuatu yang akan terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil dari diskusi dari kelompok 2. Nah, silakan dilihat anak-anak. Ini diskusi dari hasil musyawarah dari kelompok 2. Ini. Wow. Ini mirip siapa ya? Kamu mirip. Silakan. Silakan disampaikan ke teman-temannya. Mulai dari yang pertama yang kita tahu adalah matahari. Matahari yang merupakan ciptaan Allah. Matahari merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di samping gambar matahari ada gambar manusia. Manusia juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita menuju ke bawah yaitu gambar binatang. Binatang pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gunung dan laut serta penciptanya siang dan malam pun juga ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memperhatikan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu sempurna, maka kita akan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Karena tidak mungkin alam semesta ini muncul dengan sendirinya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kami. Meja merupakan buatan manusia. Betul nggak? Terus dan meja terbuat dari pohon kayu. Pohon kayu ada pohon kayu jati, pohon kayu seruan dan lain sebagainya. Akan tetapi kayu itu tumbuh di bumi. Yang menumbuhkan bukanlah manusia, melainkan Allah Subhanahu wa taala di alam raya ini. Meskipun kita tidak bisa melihat siapa yang menumbuhkan pohon itu, tapi semua orang pasti percaya bahwa yang menumbuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah jelas dengan bukti ini kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini juga kita bisa tahu bahwa Allah mempunyai sifat al-khaliq, yaitu Maha Pencipta. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama-tama adalah hewan. Hewan adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah, hewan yang satu ini adalah perang. Lanjut ke gambar yang berikutnya adalah matahari. Matahari diciptakan oleh Allah yang untuk tumbuh padanya. Lanjut ke gambar berikutnya. Di sini ada gambar hewan lagi. Dan hewan ini adalah jerapah. Lanjut ke gambar yang paling terakhir ada pertumbuhan dari delta hingga manula.
atau biasa disebut dengan tunggal manusia. Manusia adalah ciptaan Allah dan manusia tumbuh dan manusia tumbuh karena memperoleh gizi yang seimbang. Gizi-gizi tersebut adalah dapat kita peroleh dari makan sayur, setelah makan makanan yang lainnya. Hal ini sudah jelas terbukti dengan adanya dalil nakli Quran surat Al-A'raf ayat 54, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitha was-samsa wal qamara wan nujuma musakharat bi amrihi yang artinya sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menentukan malam dan siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang hanya untuk tunduk kepadanya. Ingatlah segala ciptaan dan urusan menjadi miliknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Shadaqallahul Azim. Dengan ini sudah jelas bahwa yang menciptakan langit dan bumi hanya dalam 6 hari atau 6 masa hanyalah Allah. Allah bersemayam di arsy. Allah menutup malam dan siang yang mengikutinya. Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang hanya untuk tunduk kepadanya. Segala ciptaan dan urusan menjadi hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 kelompok yang sudah dibacakan tadi ya, di situ bisa ditarik kesimpulan bahwasanya memang benar-benar cara mengenal Allah itu sangat mudah sekali. Gak usah yang sulit-sulit, dengan kita memandang ada matahari, ada siang, nanti berganti malam, semuanya itu pasti yang menciptakan adalah Sang Khalik yang Maha Besar, yaitu Allah Subhanahu
terjadi.